Gimana perasaan kalian pas pulang dianterin sama cewek ke rumahnya? Iya, cewek dianterin pulang ke rumah sama cewek loh. Malah diajak ke kosannya lagi. Pas lagi berduaan di dalam kos, baru sadar ternyata dia itu siluman. Nah, kasus ini kayaknya cocok nih buat kita bahas. Seperti apa kisahnya? Jadi kayak gini nih lur. Awal kisahnya dari seorang pemuda bernama Arman Wizaldi. Saat itu dia baru berusia 27 tahun. Kesehariannya bekerja sebagai tukang cukur di barbershop kawasan Cakranegara. Pada tanggal 8 Februari 2024, dia baru aja menyelesaikan shift malam di tempat kerjanya. Udah ngantuk, capek karena udah lelah seharian bekerja. Belum lagi motornya mogok dan masih diservis di bengkel. Lengkap udah penderitaannya. Karena buru-buru pulang mau istirahat, dia milih pulang dengan jalan kaki menuju ke rumahnya di lingkungan Gerung Butun Timur. Saat melintasi jalan Cokronegara, tiba-tiba dia melihat ada sosok wanita berhenti di pinggir jalan. Wanita itu terbilang cantik sambil mengendarai motor Yamaha Mio-nya. Saat itu Arman dipanggil sama sosok wanita cantik itu. Saat didekati, wanita ini nawarin tumpangan. Alasannya sih kasihan jalan sendirian. Ya udah, Arman terima-terima aja tuh. Lagian juga masih capek sehabis kerja. Selama di perjalanan, mereka kenalan. Terus Arman baru tahu wanita itu bernama Cemeng. Dia berusia 39 tahun dan bekerjaannya sebagai pekerja kafe. Kebetulan Cemeng ini juga baru pulang dari tempat kerjanya karena jaga shift malam. Arman gak ada rasa curiga sama sekali dengan Cemeng. Awalnya biasa-biasa aja, gak ada yang aneh. Apalagi sepanjang jalan, Cemeng terus ngajak ngobrol dan ramah banget lah sama dia. Dari situ Arman mulai baper nih sama Cemeng. Selain cantik dan ramah, suaranya juga imut dan lembut. Di tengah pembicaraan, Cemeng tiba-tiba ngajakin untuk main ke kosannya. Karena sejak awal Arman udah kesemsem sama Cemeng, ya jelas gak nolak. Ibarat rezeki nomplok lah ya. Mimpi apa semalam ketemu cewek cantik dan ngajakin ke kosannya lagi. Kebayangkan senangnya kayak gimana tuh si Arman. Tingkatnya mereka udah tiba di kosannya Cemeng nih, di jalan Indraloka lingkungan Karangbatu Daye. Saat masuk ke kosannya, situasi kosannya tuh remang-remang agak gelap. Arman udah mulai ngerasa aneh saat menginjakan kaki ke kosan itu. Saat sampai di dalam kos, Arman tetap tatap-tatapan langsung sama Cemeng. Kemudian Cemeng dengan lihai mendorong Arman ke ranjang. Lalu mereka berdua membuka busananya bersama-sama. Arman meletakkan sweaternya di gantungan kamar mandi, sedangkan Cemeng menaruh pakaiannya di lantai. Betapa terkejutnya nih Arman. Dia baru tersadar kalau sepanjang jalan tadi, dia berduaan sama seorang transpuan. Dia baru sadar saat buka baju, Cemeng ini gak punya dua gunung dan punya belalai. Dan ternyata yang dipakai Cemeng itu cuma gunung silikon. Pas sadar, Arman segera bangun dari tempat tidur dan berusaha kabur dari kosan itu. Namun udah keburu ditahan sama Cemeng. Cemeng saat itu mulai memaksa Arman agar mau main pedang-pedangan sama Cemeng. Arman yang terkejut langsung menolak. Namun Cemeng semakin agresif. Karena tenaga Cemeng lebih besar, dia mendorong kuat-kuat hingga Arman terpental ke ranjang. Lalu Cemeng menjepit Arman dengan kedua kakinya agar Arman gak bisa bangun dari tempat tidurnya. Wah, udah kayak Smackdown lah pokoknya. Ternyata Cemeng juga udah kayak enggas duluan gitu. Dan mengeluarkan cairan putih di atas pusarnya Arman. Amarah Arman memuncak dalam dirinya. Dia merasa direndahkan saat itu. Awalnya dia gak nunjukin kemarahannya dan langsung masuk ke kamar mandi. Sampai di dalam kamar mandi, pikiran gelap menguasainya. Dia keluar dari kamar mandi sambil membawa sweater miliknya. Awalnya Arman berusaha mengajak ngobrol dengan Cemeng untuk mengalihkan perhatiannya. Saat lengah, Arman langsung mencerat leher Cemeng dengan sweaternya. Perlawanan terjadi. Cemeng sempat memberikan perlawanan dengan memukul Arman dengan botol hand body. Namun karena biasanya cowok kalau habis keluar pasti lemes gak bertenaga, dengan mudah ya Arman melawan dan terus mencerat sekuat tenaga hingga Cemeng gak bernafas lagi. Setelah memastikan Cemeng gak bernyawa, Arman gak langsung meninggalkan lokasi. Dia mengambil barang-barang Cemeng seperti handphone, tas, dan dokumen pribadi milik Cemeng. Lalu Arman keluar dari kamar itu dan menguncinya dengan gembok yang sejak awal udah tercantel di pintu. Lalu dia meninggalkan tempat itu dengan membawa sepeda motor Yamaha Mio milik Cemeng. Gak jauh dari kosannya, dia buang itu sweaternya ke parit agar identitasnya sulit dilacak, dan Arman bawa motor itu ke desa Tiling, Lombok Tengah. Di sana dia ketemu sama pembeli bernama Hari Raya Idul Adha. Ya, kalian gak salah dengar. Jadi namanya itu Idul Adha. Pria berusia 35 tahun ini pekerjaannya emang sebagai penadah motor pencurian. Dia berani membeli motor yang ditawar Arman sebesar 1,5 juta rupiah. Pastinya ini motor bodong yang tanpa BPKB. Setelah transaksi itu selesai, Arman meninggalkan tempat itu. Selama perjalanan, dia membuang beberapa barang-barang Cemeng. Tas Cemeng dibuang ke sungai, sedangkan KTP-nya dikubur di bawah pohon pisang di rumah Idul Adha.
Agak aneh ya namanya. Esok harinya tanggal 9 Februari 2024 pukul 3 pagi, dua teman Cemeng datang ke kosan Cemeng. Awalnya mereka mau ajak ngerumpi. Maklum sama-sama transpuan. Sampai di kos, mereka bingung karena kondisi kamar kos Cemeng gelap banget. Belum lagi pintunya juga dalam kondisi terkunci. Awalnya mereka pikir ya Cemeng lagi di luar. Tapi karena penasaran ada bau nggak sedap, mereka coba tuh nyenterin kamar kosnya menggunakan HP. Betapa terkejutnya mereka karena saat disenterin, mereka lihat ada kaki tergeletak di lantai. Dengan sekuat tenaga, mereka ngeluarin tenaga lakinya untuk mendobrak pintu. Saat pintu terbuka dan lampu kamar dinyalakan, terlihat Cemeng ini udah tergeletak di lantai dengan kondisi mulut mengeluarkan cairan merah. Mereka sedih dan segera melaporkan kejadian ini ke Polres Mataram. Setelah mendapatkan laporan, polisi segera mendatangi kos Cemeng dan olah TKP. Jasad Cemeng langsung dibawa ke RS Bayangkara Mataram untuk divisum dan autopsi. Kasus ini cukup menyulitkan karena nggak ada satupun petunjuk siapa pelaku yang menghabisi Cemeng. Setelah sebulan penyelidikan intensif, polisi menemukan titik terang setelah mendapatkan informasi terkait motor milik Cemeng yang diketahui berada di Desa Tiling, Lombok Tengah. Pada tanggal 7 Maret 2024, saat ditelusuri, polisi mendapatkan petunjuk setelah menangkap seorang penadah bernama Idul Adha. Dia mengaku mendapatkan motor ini dari seorang temannya yang berprofesi tukang cukur rambut di kawasan Cokronegara. Idul Adha dibawa ke Polres Mataram untuk diinterogasi. Namanya kenapa Idul Adha sih, aduh. Di waktu yang sama, polisi akhirnya berhasil menangkap Arman di tempat kerjanya. Dia juga dibawa ke Polres Mataram. Di sana, di ruang interogasi, Arman mengaku tega menghabisi nyawa Cemeng karena sakit hati udah direndahkan sama Cemeng. Dia awalnya merasa tertipu karena dikira Cemeng ini seorang perempuan, dan ternyata dia adalah siluman jadi-jadian. Belum lagi dia udah memaksa Arman untuk main kuda-kudaan. Sementara itu, Hari Raya Idul Adha hanya berperan sebagai penadah motor Cemeng aja. Pada tanggal 6 Mei 2024, Arman dan Idul Adha menjalani rekonstruksi sebanyak 33 adegan yang dibagi menjadi 3 tahap. Rekonstruksi ini memperlihatkan detail kejadian mulai dari pertemuan pertama hingga upaya pelarian dari pelaku. Atas perbuatannya, Arman Wizaldi harus menerima konsekuensinya di balik jeruji besi karena dia dijerat dengan pasal 338 atau pasal 340 dan atau pasal 351 KUHP. Karena pasalnya berlapis, dia terancam hukuman maksimal seumur hidup. Sementara Idul Adha sebagai penadah terancam hukuman 4 tahun penjara. Sial benar ya nasibnya Idul Adha. Padahal di hari raya tuh enak bisa motong kurban. Nah, berikut juga ada kasus kedua nih yang cukup seru, di mana berawal dari perkataan seseorang yang menuduh orang ini menjual benih putih ke waria di Malaysia hingga berakhir menyeramkan. Padahal pelaku ini punya riwayat residivis loh, yang mestinya belajar dari kasus sebelumnya tentang kesabaran. Gimana sih ceritanya? Nah, jadi pelaku ini bernama Muhammad Firdaus. Dia lahir di sebuah desa kecil di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Barat. Dia tumbuh dalam keluarga yang serba kekurangan, di mana kehidupan keras menjadi bagian dari kesehariannya. Ayahnya seorang buruh tani, sementara ibunya hanya ibu rumah tangga. Sejak kecil, Firdaus udah terbiasa nih menghadapi tekanan hidup dan lingkungan yang penuh konflik. Ketika usianya baru 12 tahun, dia mutusin untuk merantau ke Malaysia. Keputusan ini dipicu oleh kemiskinan keluarganya dan keinginannya untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Namun, perjalanan ke Malaysia justru menjadi awal dari serangkaian tragedi dalam hidupnya. Di Malaysia, Firdaus bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kelapa sawit. Kehidupan di sana nggak mudah. Dia sering menghadapi perlakuan buruk dari majikan dan rekan-rekan kerja lokal. Namun dia bertahan demi mengirim uang ke keluarganya di Indonesia. Di sana dia dekat dengan seorang wanita Malaysia. Karena cocok, akhirnya mereka mutusin untuk menikah. Namun pada suatu hari, istri Firdaus menjadi korban pemerkosaan oleh seorang pria lokal. Pria itu nggak hanya memperkaos kekasih Firdaus, akan tetapi juga mengikatnya di pohon dalam kondisi yang mengerikan. Ketika Firdaus menemukan kekasihnya, amarahnya benar-benar memuncak. Firdaus mengambil sajam dapur dan mendatangi pria tersebut. Dalam pertengkaran singkat yang penuh emosi, dia menusuk pria itu hingga tewas sebagai bentuk balas dendam atas kehormatan kekasihnya. Polisi Malaysia menangkap Firdaus gak lama setelah kejadian tersebut. Dia dijatuhi hukuman penjara selama 7 tahun atas tuduhan penghabisan nyawa. Selama berada di balik jeruji besi, Firdaus belajar bertahan hidup dalam lingkungan penjara yang keras dan penuh kekerasan. Setelah menyelesaikan masa hukumannya pada bulan Oktober 2022, Firdaus dideportasi kembali ke Indonesia dan menetap di Nunukan, Kalimantan Barat. Setelah kembali ke Indonesia, Firdaus mencoba memulai hidup baru dengan bekerja sebagai petani rumput laut di Jalan Lingkar, Kelurahan Selisun,
Kecamatan Nunukan Barat. Dia menjalani kehidupan sederhana meskipun bayang-bayang masa lalunya terus menghantuinya. Di Nunukan inilah dia bertemu dengan Afdal alias Ririn, seorang waria berusia 33 tahun yang tinggal di kawasan Jalan Manunggal Bakti, Kelurahan Nunukan Barat. Awalnya hubungan mereka baik-baik aja. Mereka berteman biasa selama kurang lebih 2 bulan sejak pertemuan pertama mereka di sebuah salon milik teman korban. Namun hubungan ini berubah menjadi konflik ketika Ririn menyebarkan rumor bahwa Firdaus pernah menjual cairan putihnya kepada waria lain saat masih berada di Malaysia dan Pulau Sebatik. Biasalah waria pada umumnya suka menebar gosip-gosip miring. Mungkin dengan begitu hidupnya bisa lebih berwarna kali ya. Gosip-gosip tetangga ya, Wak. Rumor ini ngebuat nama baik Firdaus tercoreng dan harga dirinya hancur. Dia merasa dihina dan dipermalukan oleh ucapan Ririn. Amarah Firdaus terhadap Ririn semakin memuncak seiring waktu berjalan. Dalam pikirannya yang gelap, satu-satunya cara untuk menghentikan penghinaan ini adalah dengan menghilangkan Riri dari muka bumi. Pada malam Kamis, 26 Oktober 2023, Firdaus membawa pisau dari rumahnya dan mendatangi kamar kos Ririn dengan alasan ingin menginap. Ririn gak curiga sama sekali dan nerima kedatangannya seperti biasa. Namun pada dini hari sekitar pukul 3 pagi, Firdaus menyerang Ririn dengan senjata tajam yang telah dia bawa sebelumnya. Dia menusuk leher korban hingga menembus tulang belakang. Ririn juga mengalami luka robek pada paha kiri serta luka memar lainnya akibat serangan brutal tersebut. Setelah memastikan korban tiada, Firdaus meninggalkan tempat kejadian dengan membawa ponsel milik korban. Pada Jumat pagi 27 Oktober 2023, jasad Ririn ditemukan oleh teman-temannya. Teman Ririn merasa curiga karena Ririn gak keluar dari kamar kosannya seperti biasa. Mereka membuka jendela kamar kos dan menemukan tubuh korban dalam kondisi mengenaskan serta mulai membusuk. Temuan ini segera dilaporkan ke Polres Nunukan. Polisi yang tiba di tempat kejadian langsung melakukan olah TKP dan menemukan sejumlah barang bukti seperti senjata tajam berlumuran cairan merah serta ponsel Ririn yang hilang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, polisi segera mengidentifikasi pelaku sebagai Firdaus. Polisi menangkap Firdaus beberapa jam setelah tubuh korban ditemukan. Dia ditangkap di sebuah pondok rumput laut, tempat dia bekerja di Jalan Lingkar, Kelurahan Selisun. Saat ditangkap, polisi menemukan ponsel milik korban berada di tangan pelaku. Dalam interogasi awal, Firdaus mengakui perbuatannya dan menjelaskan bahwa motif penghabisan nyawa adalah dendam terhadap korban yang menyebarkan rumor tentang dirinya. Mungkin inilah definisi fitnah itu adalah tindakan yang sangat mengerikan. Kasus penghabisan nyawa ini kemudian dibawa ke Pengadilan Negeri Nunukan pada bulan April 2024. Jaksa penuntut umum menuntut Muhammad Firdaus dengan pidana penjara selama 18 tahun atas tuduhan penghabisan nyawa berencana sesuai pasal 340 KUHP. Pada sidang putusan tanggal 30 April 2024, Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 15 tahun kepada Firdaus. Hal-hal yang memberatkan karena tindakannya menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Firdaus mengakui perbuatannya dan menunjukkan penyesalan atas tindakannya. Kini Firdaus menjalani hukumannya di balik jeruji besi untuk kedua kali dalam hidupnya. Dia merenungkan semua kesalahan fatal yang telah dia lakukan, baik kasus penghabisan nyawa pertamanya di Malaysia maupun kasus kedua ini. Dalam pengakuan kepada media, dia menyatakan bahwa istrinya yang masih tinggal di Malaysia belum mengetahui perbuatannya ini. Mau menyesal pun udah gak ada gunanya sebab ini udah terjadi, katanya sambil menundukkan kepala saat diwawancarai. Untuk kasus yang ketiga ini juga agak miris banget sih lur, karena waria gatal ini ingin mengelus tubuh pelaku. Akhirnya ya pelaku yang udah kemakan emosi langsung menghabisi waria dan dia melakukan tindakan yang sangat mengerikan. Awal ceritanya kayak gini nih lur. Pelaku bernama Hadian, remaja berusia 19 tahun ini, lahir dan dibesarkan di Dusun Perambahan Mariana, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Barat. Dia tumbuh dalam keluarga sederhana dan bersekolah di salah satu madrasah di Kecamatan Mariana. Hadian dikenal sebagai remaja yang biasa-biasa aja, gak banyak berinteraksi dengan orang luar dan lebih suka menghabiskan waktu di rumah bersama keluarga. Pada suatu hari, Hadian berkenalan dengan seorang waria bernama Aldi alias Badik alias Cika melalui media sosial Facebook. Mereka mulai berkomunikasi dan merasa akrab, sehingga Hadian mutusin untuk menemui Cika di salon tempat kerjanya di Jalan Ki Ahmad Dahlan, Palembang. Pertemuan ini terjadi pada malam hari Senin 15 Januari 2018. Saat bertemu, Cika meminta Hadian untuk membelikan makanan. Setelah makan bersama, Cika meminta hadiah
untuk memotong rambutnya. Saat memotong rambut, Chika mengelus-ngelus bagian itunya si Hadian dan membuatnya merasa gak nyaman. Setelah itu, Chika mengajak Hadian mencuci rambutnya dan kembali memegangi beberapa bagian tubuh Hadian serta memancing kemarahan. Mereka terlibat cekcok mulut dan Hadian berusaha keluar dari salon. Namun Chika berusaha menenangkan Hadian dan membujuknya untuk mencuci rambutnya lagi. Chika semakin nekat mengajak Hadian untuk ehem-ehem dan membuat Hadian ini merasa terancam. Dalam keadaan panik, Hadian mengambil tabung gas LPG 3 kg serta menghantamkan gas LPG itu ke kepala Chika hingga tiada. Saat Chika masih berusaha bangkit, Hadian mengambil selimut dan melilitkannya ke leher Chika hingga korban tiada. Setelah itu Hadian kabur meninggalkan tubuh Chika di salon. Pada hari Selasa 16 Januari 2018, tubuh Chika ditemukan oleh pemilik salon, Hatom alias Kiki. Polisi langsung menyelidiki kasus ini dan menemukan beberapa barang bukti, termasuk rekaman CCTV yang menunjukkan keberadaan Hadian di sekitar lokasi kejadian. Polisi juga menggelar rekonstruksi penghabisan nyawa, akan tetapi Hadian menolak mengikuti karena mengaku tidak melakukan penghabisan nyawa tersebut. Setelah beberapa pekan penyelidikan, Hadian ditangkap pada tanggal 24 Januari 2018. Selama persidangan, Hadian mengaku menghabisi Chika karena ingin melindungi diri dari upaya pemerkosaan. Jaksa menuntut Hadian dengan hukuman 15 tahun penjara. Akan tetapi, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang, Ketua Sunggul Simanjuntak, menjatuhkan vonis 13 tahun penjara pada tanggal 28 Agustus 2018. Keluarga Hadian sangat kecewa dengan vonis tersebut dan menilai hakim gak adil. Mereka berpendapat bahwa Hadian hanya berusaha melindungi dari ancaman. Kuasa hukum Hadian, Wawan, menyatakan akan melakukan banding karena gak puas dengan putusan hakim. Selama persidangan, mereka menghadirkan 14 saksi yang menyatakan Hadian gak berada di lokasi kejadian. Akan tetapi, hal ini gak dipertimbangkan oleh hakim. Pada tanggal 13 November 2018, Pengadilan Tinggi Palembang memutuskan bahwa Hadian tetap terbukti bersalah dan vonis 13 tahun penjara ditegaskan. Keputusan ini menimbulkan perdebatan tentang konsep pembelaan diri dalam hukum pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan ancaman serius terhadap nyawa seseorang. Jujur ya Lur, dari ketiga kasus ini, AA yang ngeriset kalau sebenarnya si pelakunya ini gak salah kan. Dia itu emang benar-benar mau nganterin aja, terus sebatas ya mau nganter cewek aja. Tapi ternyata yang gak disangka, ceweknya ini siluman jadi-jadian. Ya mau apa dikata ya, karena udah keburu nepsong, jadinya ya pelakunya ini harus mempertanggungjawabkan ya perbuatannya. Mungkin segitu dulu ya kasus kali ini. Semoga dari kasus ini kalian bisa belajar untuk ambil hikmahnya, terutama buat kalian kaum cowok, harus hati-hati. Kalau ketemu cewek di jalan, ya ada dua kemungkinan, entah itu setan atau ya waria. Segitu dulu ya Lur. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya Lur.